Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Cahya dengan NIM 15036230070. Hari ini saya akan membahas mengenai analisis butir tes dasar-dasar teknik perawatan gedung dan juga non-tes keselarasan kompetensi lulusan SMK Desain Permodelan dan Informasi Bangunan dengan kebutuhan dunia kerja dengan menggunakan Gmetric. Tugas ini disusun untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yan Arthur SPD MPD. Langsung saja kepada pembahasannya secara konseptual. Instrumen non-tes ini adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi aspek-aspek non-kognitif peserta didik seperti sikap, persepsi, dan penilaian terhadap kondisi tertentu. Bukan dalam bentuk soal atau pertanyaan tes, tapi dalam konteks penelitian ini, instrumen tes digunakan untuk meningkatkan tingkat keselarasan kompetensi lulusan SMK DPIB dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, secara konseptual ini, kompetensi lulusan harus mencakup tiga ranah utama, yaitu kognitif mengenai pengetahuan teknis seperti membaca gambar bangunan dan memahami simbol serta dena teknis. Yang kedua itu ada afektif, di mana meliputi sikap kerja seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan etika kerja di lingkungan proyek. Dan yang ketiga itu ada psikomotorik untuk mencakup keterampilan teknis dan menggunakan perangkat lunak desain seperti AutoCAD dan kemampuan untuk menyelesaikan gambar kerja yang diminta oleh dunia-dunia industri gitu. Dan yang kedua ada definisi operasional instrumen non-tes. Di sini saya membuat menjadi 5 Likert, skala Likert, yaitu satu sangat tidak setuju, kedua tidak setuju, ketiga ragu-ragu, dan yang keempat setuju, dan kelima sangat setuju. Nah, angket ini dikembangkan berdasarkan 6 dimensi kompetensi lulusan SMK sesuai dengan SKKNI yang sudah saya temukan sebelumnya, di mana lulusan SMK DPIB ini harus mempunyai pemahaman mengenai gambar teknik, penguasaan perangkat lunak desain atau AutoCAD, kemampuan menyelesaikan gambar, bertanggung jawab, serta disiplin dalam bekerja. Nah, di sini juga dalam instrumen non-tes yang saya buat mencantumkan suatu instansi di mana adanya peran bursa kerja khusus yang apakah diketahui oleh lulusan SMK DPIB atau belum diketahui. Dalam skala Likert ini saya membuat suatu presentasi kelarasan di mana 80 di atas 80% selaras, 70 sampai 84% itu cukup selaras, dan yang terakhir itu kurang dari 70% itu kurang selaras. Nah, di sini adalah dimensi dan indikator instrumen non-tes yang sudah saya buat dan sudah saya sebarkan. Instrumen dan indikator instrumen non-tes sudah saya buat berdasarkan SKKNI dan juga skala Likert yang sudah saya tentukan. Terdapat juga kutub pertanyaan positif dan juga negatif, sehingga pertanyaan juga lebih bervariatif. Selanjutnya ada instrumen non-tes. Di sini adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya sertakan di dalam G-form yang saya sebarkan kepada lulusan-lulusan DPIB. Selanjutnya ada mengenai instrumen tes. Di sini instrumen tes saya dibuat untuk kelas 10 dan kelas 11 yang sudah mengambil mata pelajaran dasar-dasar teknik perawatan gedung di jurusan KGSP, dan dominan lebih banyak diisi, bahkan seluruh diisi oleh anak-anak SMKN 26 Jakarta. Capaian pembelajaran yang harus dicapai selama pembelajaran tentu peserta didik dapat menggambarkan mengenai program keahlian yang dipilihnya melalui penguasaan dunia kerja, kewirausahaan, serta penguasaan elemen pembelajaran lainnya, sehingga mampu menemukan passion dan juga visi untuk merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar serta memiliki kemampuan dasar-dasar tentang perawatan gedung. Di sini juga ada tujuan pembelajaran yang sudah saya bagi untuk membuatkan indikator setiap soalnya. Di sini saya membuat 10 soal atau 10 butir soal dengan persentase 50%, 30%, dan 20%. Selanjutnya, berikut adalah butir soal yang saya sebar ke dalam Google Form. Terdapat 10 soal dan juga terdapat kunci jawabannya. Dan juga penjelasannya sudah saya jelaskan sebelumnya di instrumen non-tes atau di video sebelumnya. Selanjutnya akan membahas mengenai metode penelitian. Di sini saya populasinya itu di instrumen tes itu saya sampelnya siswa atau peserta didik kelas 10 dan juga kelas 11 di SMK Negeri 26 Jakarta dengan program keahlian konstruksi gedung, sanitasi, dan juga perawatan, dan jumlah respondennya sebanyak 30 siswa. Materinya ini yang sudah disebutkan tadi yaitu tentang profesi, usaha, dan lain-lainnya. Tujuannya untuk mengevaluasi penguasaan siswa terhadap materi proses bisnis perawatan gedung, profesi, dan juga peluang usaha. Yang kedua, untuk instrumen non-tes ini sampel penelitiannya saya mengambil yaitu alumni-alumni SMK DPIB yang sudah terjun langsung ke lapangan dan mengetahui apa sih kebutuhan-kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan di lapangan, apakah sudah sesuai atau belum. Di sini saya mendapatkan responden di daerah Jakarta, Depok, dan juga Bogor, dan saya memiliki jumlah responden sebanyak 30 alumni, yaitu alumni yang telah bekerja. Nah, materinya ini yang dievaluasi mengenai keselarasan kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia kerja. Langsung saja pada hasil dan pembahasannya. Di sini ada bukti hasil pengumpulan data instrumen tes, di mana terdapat 30 responden siswa yang sudah mengisi 10 butir soal yang sudah saya buat. Saya sudah hitung juga terkait validitas butir soalnya, bahwasannya terdapat kategori nilai validitas yang harus dicapai sebuah soal. Di sini adalah rentan yang saya dapatkan dari sumber buku dasar-dasar evaluasi pendidikan. Dan berikut adalah tabel analisis item untuk perhitungan validitas item setiap soal yang saya buat atau setiap responden yang dijawab. Gitu. Di sini ada data hasil dan juga skor jawaban benar.
Berikut adalah hasil analisis menggunakan Gmetric gitu ya. Di sini terdapat ada member of itemnya, terdapat 10 soal, member of examnya ada terdapat 30 sampel, dan dengan nilai minimal itu 4, maksimalnya itu di angka 10 atau sempurna, dan dengan rata-rata di angka 9,233, dan mediannya itu di angka 10. Nah, di sini terdapat standar deviation di mana angkanya itu 1,2828 dan menggunakan KR21 yang artinya koefisiennya itu 0,6331. Di sini saya menghitung validitas itemnya berdasarkan sumber yang saya dapatkan melalui dasar-dasar evaluasi pendidikan. Saya sudah menghitung validitasnya. Kenapa saya tidak menggunakan daya beda di dalam sebuah hasil Gmetric yang sudah saya analisis? Karena daya beda ini sengaja saya pisahkan dengan validitas sehingga pembacaannya lebih valid dan juga lebih dapat dimengerti apakah sudah valid, apakah bisa membedakan atau tidak gitu. Di sini nomor 1 sangat rendah atau tidak ada variasi karena semua anak dapat menjawab soal dengan benar, sehingga tidak dapat membedakan nih antara siswa yang kekurangan dengan siswa yang memang lebih mempunyai pikiran yang lebih bagus gitu. Yang kedua, ini soalnya cukup baik karena dapat membedakan kemampuan siswa dengan yang tinggi dan juga kemampuan yang rendah. Nah, ini sarannya itu soalnya dipertahankan, dan juga karena yang sebelumnya itu perlu dihilangkan saja karena tidak bervariasi dari jawabannya dan mudah sekali untuk ditebak. Yang ketiga, ini soalnya tergolong rendah karena soalnya hanya sedikit membedakan kemampuannya, dan juga perlu ditinjau kembali nih, misalnya opsi pengecoh diperbaiki agar variasi jawaban lebih jelas. Yang keempat itu sangat rendah atau tidak ada variasi, dan yang kelima itu tinggi, ke-6 tinggi, 7 tinggi, 8 tinggi, 9 itu cukup, dan ke-10 itu sangat rendah. Jadi hasil analisis ini menunjukkan sebagian besar soal memiliki validitas cukup hingga tinggi, sehingga soal yang saya buat itu mampu membedakan antara peserta didik dengan kemampuan tinggi dan juga kemampuan rendah. Untuk soal-soal yang masuk dalam kategori rendah, ya seperti nomor 3 dan nomor 10, itu perlu adanya perbaikan atau mungkin harus diganti secara keseluruhan gitu. Selanjutnya ada perhitungan reliabilitas. Di sini reliabilitas sudah ditemukan di dalam Gmetric-nya. Di sini ada hasil reliabilitas dari Gmetric-nya, di mana terdapat 5 metode yaitu Goodman, L2, dan lain sebagainya. Terdapat juga estimate dari nilai-nilai reliabilitas dari Gmetric. Dan di sini ada reliability if item deleted setiap metode gitu. Di sini interpretasinya nilai reliabilitas menggunakan KR21 ya, karena sebagaimana tercantum juga dalam Gmetric bahwasanya ditinjau melalui KR21 gitu. Nah, di sini terdapat rumusnya. Jikalau memang tidak menggunakan Gmetric, maka perhitungan reliabilitas bisa digunakan menggunakan rumus berikut ini. Selanjutnya ada kategori yang saya temukan menurut Surasirmi Arikunto, di mana kategorinya juga terdapat 5 kategori dengan nilai koefisien korelasinya seperti di gambar. Selanjutnya ada hasil estimasi dari analisis Gmetric saya, di mana menggunakan Goodman L2 ini lebih tinggi tingkat reliabilitasnya, karena ini biasa digunakan untuk menganalisis soal-soal yang soalnya dibuat dengan benar dan juga salah, contohnya soal pilihan ganda gitu. Selanjutnya hasil utamanya itu terdapat 3 soal yang kalau dihapus itu reliabilitasnya naik menjadi 0,7284, artinya tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya hasil analisis saya bahwasannya item nomor 3 ini justru malah menurunkan konsistensi dan perlu ditinjau ulang. Tentu tadi juga berpengaruh di validitasnya juga. Dan soal 2, 5, 6, 8, 9, 10 jika dihapus reliabilitasnya menurun, artinya item-item ini mendukung reliabilitas dan sebaiknya dipertahankan. Dan yang terakhir itu soal nomor 1, 4, dan 7 jika dihapus perubahan reliabilitasnya sangat kecil, artinya pengaruhnya netral. Jadi di sini yang sangat berpengaruh jika dihapus itu adalah soal nomor 3, karena jika dihapus itu akan menaikkan nilai reliabilitasnya gitu. Selanjutnya ada daya beda butir soal. Daya beda butir soal ini adalah sebuah tes yang mengidentifikasi perbedaan antara peserta yang memiliki tingkat kemampuan tinggi dan juga peserta yang memiliki tingkat kemampuan rendah. Sebelumnya sudah saya singgung bahwasannya saya menggunakan validitas dengan perhitungan, tidak menggunakan hasil analisis daya beda yang ada di dalam Gmetric, karena saya pengen mengetahui nih apakah memang daya beda siswa itu seberpengaruh itu dan apakah terlihat di dalam soal yang saya buat gitu. Di sini ada kategori juga yang saya temukan, daya pembeda butir itu terdapat 5 interpretasi juga yang memiliki koefisien yang berbeda. Nah, berikut adalah hasil menggunakan Gmetric saya untuk menilai daya beda pada setiap butir soal yang saya buat. Di sini nomor 1 itu nomornya yang tadi saya sudah bahas, itu semua siswa menjawab dengan benar, sehingga diskriminasinya ini dituliskan none, artinya tidak dapat membedakan kemampuan siswa, sehingga soal tersebut harus dihapus atau revisi secara total gitu, karena interpretasinya sudah tidak bisa diketahui sehingga soal tersebut jelek sekali gitu. Yang kedua, di sini di tingkat diskriminasinya 0,4151, sehingga dalam interpretasi baik atau dalam kategori baik. Di sini sarannya itu tidak perlu direvisi karena sudah reliabilitas juga bahwasannya soal 2 ini sangat mempengaruhi tingkat kebaikan dari reliabilitasnya. Yang ketiga ini soalnya lemah karena masuk kategori kurang baik sehingga perlu direvisi. Yang keempat itu none juga karena semua siswa itu menjawab soal tersebut dengan mudah, karena soal ini memang dalam level C1 gitu ya, level mudah, sehingga siswa mudah juga untuk menjawabnya. Memang mungkin dari pengecohnya juga yang tidak berfungsi sehingga harus direvisi atau soal tersebut harus dibuang. Yang kelima itu masuk dalam soal yang baik
6 juga baik dan 7 itu cukup. Dan soal 8, 9, 10 itu 8, 9 itu juga baik dan 10 ini lemah atau kurang baik karena daya bedanya tidak terlihat antara siswa yang baik dengan siswa yang kurang gitu. Sehingga perlu adanya pergantian atau revisi-revisi dari soal-soal yang sebelumnya sudah saya interpretasi bahwasannya soal tersebut dalam kategori jelek gitu. Nah, apa sih faktor penyebab dari daya beda rendahnya dalam soal tersebut gitu? Pertama, mungkin ketika saya menulis redaksi soal itu nggak jelas atau membingungkan para responden untuk mengisi atau menafsirkan soal-soal secara sepemahaman dengan yang lain gitu, sehingga tingkat kemampuannya ini sulit untuk dibedakan gitu. Karena kan tidak mengetahui nih apakah yang memang menjawab ini memang memiliki kemampuan yang tinggi atau malah yang menjawab yang memiliki kemampuan yang rendah. Selanjutnya ada opsi distraktor yang tidak berfungsi dengan baik gitu ya, terbukti di soal nomor 1 dan soal nomor 4 tingkat diskriminnya itu di bawah atau mungkin tidak terdefinisi, yaitu di none-nya gitu. Jadi soal tersebut tidak berfungsi dengan baik, bahkan jelek gitu. Di sini isi soalnya juga mungkin tidak sesuai dengan pembelajaran, cuma saya sudah membuat juga dengan modul yang sesuai dengan mereka pelajari selama di sekolah gitu. Mungkin juga kunci jawabannya membuat teman-teman atau responden itu ambigu atau malah seperti kayaknya bukan ini deh alasannya atau jawabannya gitu. Jadi sudut pandangnya cara baca soalnya dan cara baca jawabannya juga mempengaruhi hasil dari daya beda tingkat soal yang saya buat gitu. Selanjutnya ada fungsi distraktor, tadi sudah saya singgung sebelumnya. Sebenarnya distraktor saya ini berfungsi atau tidak sih dalam soal gitu, karena distraktor ini penting banget untuk mengukur kemampuan yang dimiliki oleh siswa secara nyata gitu. Terus juga meningkatkan kualitas soal yang tadi saya sudah bahas juga, dan membuat soal lebih susah atau lebih menantang sehingga siswa lebih bersemangat untuk menjawab lebih benar lagi gitu. Jadi berdasarkan hasil analisis menggunakan Gmetrik, di sini terdapat statusnya juga ya dari setiap opsi yang saya buat. Dalam opsi 1 dengan hasil daya bedanya itu none atau tidak terdefinisi dan tidak bisa membedakan mana yang berpikir tinggi dan juga berpikir rendah. Di sini terbukti bahwasannya distraksi saya itu tidak berfungsi sama sekali di opsi yang lain. Jadi siswa sudah tahu harus menjawab yang sesuai dengan kunci jawaban karena memang sudah mengarah kepada kunci jawabannya. Yang kedua, di sini juga banyak setengahnya itu tidak berfungsi sebagai distraktor yang baik, dan ini juga tentu ya sangat mempengaruhi daya bedanya juga. Di sini terdapat soal B yang berfungsi juga gitu sebagai distraktornya. Selanjutnya itu nomor 3 terdapat 2 opsi yang berfungsi karena di sini level kognitifnya yaitu level C3 atau level C2 yaitu level sedang, itu mungkin lebih membuat siswa lebih berpikir dan lebih mudah terkecoh dengan opsi-opsi yang saya buat. Yang keempat itu tidak ada opsi yang dipilih selain kunci jawaban sehingga opsi-opsi yang lain itu distraksinya tidak berfungsi. Yang kelima juga sama. Yang keenam itu memiliki pengecoh yang berfungsi juga seperti nomor 3 tadi sebelumnya, karena di soal ini memang sangat mencerminkan bahwasannya yang bisa menjawab hanya anak-anak yang memiliki kemampuan tinggi. Cuma balik lagi ya, tidak diketahui bahwasannya apakah memang yang menjawab soal tersebut orang yang memang memiliki kemampuan tinggi atau tidak, karena dari daya bedanya juga tidak ada yang sampai baik sekali gitu. Yang ketujuh itu juga sama dengan yang nomor 6, memiliki 2 fungsi pengecoh, dan yang ke-8 itu juga sama, dan yang ke-9 itu memiliki juga 2 fungsi opsi yang menjadi distraksi dari soal saya, dan yang terakhir itu nomor 10 itu mempunyai 1 opsi yaitu opsi A sebagai distraktor yang baik. Nah, di sini nomor 1 sudah saya sebutkan tadi, A, B, dan D tidak berfungsi karena tidak dipilih sama sekali, karena itu siswa menjawab dengan baik gitu ya, dengan semua menjawab tentang kunci jawabannya langsung karena sudah tertuju dari soal ke kunci jawabannya gitu. Jadi kesimpulannya adalah mayoritasnya memiliki distraktor, mayoritas soal itu nggak memiliki distraktor yang tidak berfungsi karena proporsi memilihnya sangat kecil atau 0%. Beberapa soal juga memiliki distraktor berfungsi dengan baik karena di atas 5%, seperti nomor 2B, 3B, C, dan lain seterusnya. Selanjutnya ada tingkat kesulitan dari butir soal tes yang saya buat. Apakah soal ini memang masuk dalam kategori soal mudah, sedang, ataupun sulit? Karena sebelumnya sudah saya sampaikan tadi, soal saya buat berdasarkan 50, 30, dan 20%, yaitu 50% mudah, 30% sedang, dan 20% sulit gitu. Apakah di sini dibuktikan bahwasannya soal saya berfungsi dengan semestinya atau tidak gitu. Di sini saya mendapatkan kategorinya juga berdasarkan menurut dari Ana Sujono. Terdapat 3 interpretasi mengenai soal yang memiliki level suka, sedang, dan juga mudah dengan intervalnya masing-masing. Nah, berikut adalah hasil tingkat kesulitan masing-masing butir soal berdasarkan data dari 30 respon siswa SMK dari SMKN Negeri 26 Jakarta. Di sini terdapat ya kunci jawaban dan juga di fakulti dari hasil analisis Gmetrik yang terlampir gitu ya. Di sini terdapat interpretasinya juga yang sudah disesuaikan dengan kategori yang tadi, bahwasanya seluruh soal dari nomor 1 sampai 10 itu memiliki status mudah. Dalam arti ini, soal yang saya buat sebelumnya, yang saya rancang sebelumnya untuk 3 level soal, itu ternyata semuanya masuk dalam kategori mudah. Jadi tidak sesuai dengan apa yang saya rencanakan sebelumnya gitu. Nah, di sini
kategori mudah karena kan semua menjawab benar ya, nomor 1 dan juga nomor 4. Terus juga nomor 2 ini kurang membedakan kemampuan peserta didik dengan yang lainnya. Terus juga di nomor 3 itu lebih banyak menjawab benar, sehingga perlu variasi-variasi soal agar lebih bervariasi dan lebih menantang untuk dijawabnya gitu. Jadi kesimpulannya bahwasannya semua butir soal ini memiliki tingkat kesulitan dalam kategori mudah karena proporsi benarnya itu di atas 0,71, dan itu lumayan tinggi banget untuk tingkat soal yang dijawab oleh siswa gitu. Soal-soal ini juga cenderung nggak mampu untuk membedakan tingkat kemampuan peserta secara optimal gitu. Dan idealnya soal yang tidak memiliki tingkat kesulitan atau kesulitan sedang itu di range 0,31 atau sampai 0,70 itu dapat membedakan nih peserta dengan kemampuan berbeda secara efektif. Karena mudah, jadi tidak dapat membedakan secara efektif, dan disarankan untuk melakukan revisi dan pengembangan soal agar terdapat variasi tingkat kesulitan sehingga tes menjadi lebih valid dan lebih reliable dalam mengukur kemampuan peserta. Memang secara keseluruhan dalam instrumen tes yang saya buat itu tidak dapat mengukur tingkat kemampuan siswa gitu, karena semuanya dalam level mudah, dan juga beberapa soal itu dideskripsi sebagai nan atau jelek sekali, sehingga perlu banyak revisi dan juga validas-validas selanjutnya untuk mengetahui perubahan-perubahan soal apa yang memang sesuai dengan kriteria-kriteria yang saya sebutkan sebelumnya. Selanjutnya, pembahasan mengenai hasil analisis butir soal instrumen non-tes. Di sini ada bukti hasil responden yang saya dapatkan, yaitu 30 responden alumni DPIB di SMK Jakarta, Depok, dan juga Bogor. Di sini sudah saya sebutkan juga bahwasannya skala Likert saya buat menjadi 5, sangat tidak setuju, netral atau ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Nah, instrumen ini memiliki validitas butir soal non-tes, di mana validitas ini merujuk untuk mengetahui sejauh mana instrumen ini dapat mengukur secara akurat dan tepat sesuai dengan apa yang mau saya ukur, yaitu mengenai kompetensi lulusan SMK DPIB dengan dunia kerja gitu. Selanjutnya ada kategori nilai validitas. Nah, kenapa di dalam instrumen non-tes ini saya menggunakan nilai diskrimin, yaitu untuk mengukur validitas? Karena di dalam soal instrumen tes ini tidak mengukur daya beda setiap responden gitu. Di sini terdapat kategori nilai validitasnya juga, dan hasil dari validitas yang saya buat, validitas soal yang saya buat itu rata-rata di kategori rendah, sehingga perlu perbaikan. Hanya ada satu soal, yaitu nomor 9, dengan kategori tinggi, yaitu butirnya sangat baik, sehingga mampu mengukur sesuai dengan apa yang saya inginkan, mampu mengukur apakah kompetensi lulusan SMK dari DPIB tersebut sesuai atau tidak dengan kebutuhan kerja. Nah, kesimpulannya, secara umum, sebagian butir pertanyaan seperti dari nomor 11 sampai 15 itu memiliki validitas rendah hingga sangat rendah, yang menunjukkan bahwa banyak butir yang belum efektif dalam mengukur dimensi motivasi sesuai dengan tujuan penelitian saya. Dan hanya 3 butir yang valid, yaitu butir 6, 7, dan 12. Dan 1 butir dengan validitas tinggi, yaitu butir 9. Dimana menunjukkan butir-butir ini sudah cukup baik dan cukup untuk dipertahankan, mungkin dengan sedikit juga perbaikan agar dapat menyentuh di angka atau di validitas yang tinggi. Selanjutnya ada butir-butir dengan validitas rendah, itu perlu direvisi sarannya, karena itu tidak dapat mengukur dan menuju tujuan yang ingin saya ukur gitu, sehingga sulit untuk dideskripsikan gitu. Terus selanjutnya itu ada rekomendasi. Mungkin rekomendasinya itu bisa dilakukan uji coba ulang secara merata, jangan hanya di Jakarta, Bogor, atau di Depok saja. Mungkin bisa di Jakarta dulu saja yang memiliki SMK di jurusan DPIB, sehingga dapat mengetahui gitu tingkat keselarasan lulusan SMK DPIB dengan kompetensi di dunia kerja. Selanjutnya ada reliabilitas instrumen non-tes ini, di mana dimensinya yang saya ukur tadi sudah disebutkan tentang kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Berikutnya ada hasil analisis reliabilitas dari Gmetric saya. Di sini terdapat 5 juga metode yang terdapat di Gmetric, bahwasannya Goodman ini memiliki estimasi paling tinggi, yaitu 0,7716, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya dari hasil yang sudah ditampilkan di Gmetric, untuk tingkat reliabilitasnya itu sudah cukup menggambarkan. Selain itu ada juga reliability if item deleted untuk 5 metode. Di sini meninjau dalam standar KR21, yang hasil utamanya di mana jika item 3 atau soal 3 ini dihapus, maka Goodman L2 ini akan naik dari 0,7105 menjadi 0,7650. Artinya item ini menurunkan konsistensi instrumen yang perlu ditinjau ulang atau direvisi agar tidak mengurangi reliabilitas keseluruhan. Selanjutnya ada item 2, 5, 6, 8, 9, 10. Jika dihapus justru malah menurunkan item-item dirinya sendiri dan juga yang lain. Sehingga ini menunjukkan bahwasannya item-item tersebut mendukung reliabilitas instrumen dan sebaiknya untuk dipertahankan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya bahwasannya berdasarkan analisis butir instrumen tes dan non-tes menggunakan aplikasi Gmetric dari validitas instrumen, sebagian soal pilihan gandanya memiliki validitas rendah sehingga perlu direvisi. Tingkat reliabilitasnya itu tergolong cukup sampai tinggi, yaitu mencapai 0,7224. Namun ada beberapa soal yang juga harus dihapus untuk meningkatkan reliabilitasnya. Daya beda soalnya juga mungkin dapat diperbaiki sehingga
dapat menambahkan atau dapat mengukur kemampuan daya pikir beda siswa gitu. Dan fungsi instruktur dalam soal saya ini lebih banyak tidak berfungsi karena lebih banyak menuju langsung pada kunci jawaban, dan tingkat kesulitannya itu 70% siswa dapat menjawab sehingga dalam kategori mudah. Dan validitas instrumen non tes ini memiliki validitas rendah juga karena belum bisa menggambarkan atau belum bisa menilai sesuai dengan apa yang saya inginkan, dan reliabilitas instrumen ini masuk ke dalam kategori cukup sampai tinggi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.